Ramadan atau 10 hari terakhir ini. Tentu saja eh, saya juga sampaikan ini mengacungkan jempol ya di saat para yang lain mungkin sedang sibuk gitu ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan seperti kita, yaitu kita akan melakukan kajian ya, kajian di akhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memasuki bulan Ramadan kan kita disuguhi atau diberikan informasi bahwa bulan Ramadan ini harus memiliki makna bagi kita. Bulan Ramadan ini harus kita ambil pahala, ambil padilah-padilahnya. Bulan Ramadan ini bulan yang dimana Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang beribadah di dalamnya. Sehingga bulan Ramadan itu disebut bulan rahmat, bulan magfirah, bulan itqum minan nar, ya. Dan bulan-bulan yang lain yang disematkan mulia. Dan bagi kita, gitu, kita harus ambil itu. Gitu. Artinya rahmatnya kita dapat, magfirah dari Allah kita dapat, gitu ya, setelah bulan Ramadan ini atau di saat bulan Ramadan ini. Termasuk kita mendapatkan pula itqu minan nar, dijauhkan dari api neraka. Ya, itu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan juga kita harus raih, kita harus dapatkan. Dua kenikmatan besar, kenikmatan ketika kita berbuka dan ketika kita nanti Idul Fitri, dan kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kita liqa ar-rabbih, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menerima pahala dari jerih payah kita di bulan Ramadan ini. Dan itu harus kita dapatkan. Ya, untuk mendapatkan itu tentu saja butuh pengorbanan. Ya, mungkin salah satu pengorbanan kita, pengorbanan para bapak dan ibu, ya di saat orang lain sedang sibuk mempersiapkan hari raya, mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan ketika menyambut hari raya, bapak dan ibu masih mengisi rohani, mengisi para bapak dan ibu itu dengan ilmu atau berjumpa dalam halakoh perkumpulan ilmu seperti ini. Nah, oleh karena itu, izinkan saya di 2 malam terakhir ini menyampaikan yang kita sebut sebagai muhasabah. Muhasabah hayat al-qulub, kenali hati, mengaca diri. Artinya apa? Sebenarnya ini gambarannya adalah menggunakan atau memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan muhasabah. Ya, muhasabah yang akan kita lakukan adalah muhasabah melalui gitu ya, penghambaan kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan apa yang disyariatkan. Mengisi bulan Ramadan, bulan Ramadan yang mulia ini dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Nah, apabila kita melakukan itu, maka kita sesungguhnya telah melakukan muhasabah terhadap diri kita, siapa kita. Karena dengan melaksanakan ibadah kepada Allah berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, ya pendekatan rohani, pendekatan hati sebenarnya adalah mengenali hati kita. Nah, dalam bahasa para ulama, apabila kita tahu siapa diri kita, maka akan tahu siapa Tuhan kita. Sesungguhnya itu. Nah, ayat yang akan kita kaji bersama yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Ini yang tadi dibaca oleh Ibu.
ya, yang sangat merdu, sangat bagus gitu ya. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatkan atau dibuatnya untuk hari esok. Diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang kita atau apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita untuk senantiasa mengaca diri kita, mengenali diri kita, ya, memperhatikan diri kita, ya, memperhatikan diri kita. Apakah diri kita sudah kemanakah, sudah bagaimanakah diri kita? Ya, ayat ini diawali dengan orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan berkacalah, maksudnya gitu ya, berkacalah, perhatikanlah apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok. Artinya, apakah kita sudah melakukan sesuatu? Enggak, gitu ya. Apakah ibadah puasa, gitu ya, kalau kita hubungkan dengan puasa, apakah ibadah puasa yang kita lakukan sudah sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa kita juga menahan sesuatu yang merusak pahala ibadah puasa kita? Itu. Sudahkah kita puasa mulut kita dari makan dan berkata yang tidak baik, berkata yang menyakiti orang lain? Itu. Kenapa kita harus berkaca seperti itu, bertanya seperti itu? Karena Rasul mensinyalir bahwa ada di antara orang yang berpuasa itu ternyata tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus saja perasaannya. Di dalam hadis disebutkan kam min so'imin laisa lahu, gitu ya. Kam min so'imin, banyak orang yang berpuasa. Tetapi orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa illal ju wal atos, ya, kecuali dia dapatkan adalah perasaan lapar dan haus saja. Nah, sia-sia kalau seperti itu, ya. Apa bedanya dengan kelaparan gitu, ya? Apa bedanya? Itu hanya kita dapatkan perasaan lapar dan haus saja. Padahal berpuasa itu berbeda dengan kelaparan. Gitu. Kalau kelaparan kan tidak disengaja. Kalau ini disengaja, kita sengaja karena kita mentaati, melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa. Nah, dengan itu maka kita harus muhasabah gitu ya, mengaji diri. Kemudian kita juga mengevaluasi diri kita seperti apa yang dikemukakan oleh Rasul, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal azizu man ittaba'a nafsahu huwaha wa tammana alaihi Allah. Orang yang pandai adalah orang yang menghisab, mengevaluasi diri sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsu serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya yang pandai itu apabila orang itu selalu muhasabah, selalu mengkaji diri, selalu mengukur diri kita. Itu. Hadis selanjutnya teh di situ disebutkan, ini hadis terkenal yang selalu itu ya, yang selalu menjadi apa eh, dasar gitu ya, dasar orang ketika menjelaskan tentang muhasabah.
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yahibbul hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu bid dunya, katanya. Hisablah diri kamu sekalian itu. Artinya introspeksi, ukur diri kita itu. Ya, sebelum engkau dihisab. Artinya semua orang akan dihisab suatu saat. Ya, suatu saat akan dihisab dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Nah, oleh karena itu, orang yang bijak apabila dia telah menghisab dirinya sebelum dia dihisab nanti oleh Yang Maha Kuasa. Kan gitu, ya. Jadi sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Karena dia tahu, gitu. Karena sudah menghisab dirinya di dunia, mengukur dirinya di dunia, berapa kebaikan, berapa kejelekan, berapa hal baik, berapa hal buruk, kemudian dia tahu bahwa, nah nanti ketika di akhirat nanti akan lebih ringan hisabannya, karena tahu, gitu. Dia sudah menghisab dirinya. Nah itu. Terus sebelumnya muhasabah, sebelumnya teh, sebelumnya muhasabah, gitu ya, adalah apa? Menghitung perjalanan hidup kita, ya, untuk mengetahui perbandingan antara amal baik dan keburukan yang telah kita lakukan. Kita tahu, ya, suatu saat kita ada apa cerita, ya, ketika itu sahabat, ya, yang ingin menghisab dirinya itu misalnya dengan saku kiri, saku kanan. Saku kiri itu diisi dengan batu kalau dia melakukan kejelekan. Saku kanan dengan kebaikan. Atau dengan membuat sebuah bagan. Ya, kalau dia bagus atau melakukan kebaikan, contreng ini. Nah ini, itu ada orang yang melakukan itu dan ada sahabat juga diantaranya diceritakan bahwa Umar gitu ya menghisab dirinya itu sampai seperti itu, ya. Jadi menghisab dirinya itu baik dan buruk itu apa dia lakukan, ya, beliau lakukan dengan cara seperti itu mengukur gitu. Terus teh, nah baik, nah nah, nah aspek, ya, aspek yang, nah, aspeknya nggak ada ya. Ya, terus nggak ke ini ya. Nah, Sifat hati langsung Ustadz. langsung ke sini ya. Oke. Jadi ada aspek-aspek yang akan kita lakukan gitu ya. Kenapa ini ujuk-ujuk sifat hati sebenarnya ada bagian-bagian sebelumnya. Jadi begini ceritanya gitu ya. Jadi eh, menghisab diri kita itu ada berbagai aspek. Aspek apa saja? Gitu ya. Yang pertama, aspek yang akan kita hisab itu adalah tentu saja apa yang sudah kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di dalam surat Az-Zariyat, ya, bahwa inna apa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Satu, ya, kita akan hisab ibadah kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang kita hisab adalah apa yang sudah kita kerjakan, gitu ya, apa yang sudah kita kerjakan yang lain, gitu, termasuk juga pekerjaan dan lain sebagainya. Itu kan gitu. Dihisab juga. Yang ketiga, hisab dalam arti hisab hubungan antar manusia, gitu ya. Hisab menghisab diri hubungan antar manusia dengan aspek-aspek sosial. Jadi ada tiga aspek gitu ya, tiga aspek.
aspek yang sifatnya ibadah, aspek dunia, gitu ya, keduniaan, pekerjaan, dan lain sebagainya, dan aspek yang hubungan dengan orang lain, ya. Nah, gitu. Jadi, bagaimana cara menghisab diri? Itu kita awali dengan cara menghisab melalui hati kita, mengenali hati kita. Ya, nah makanya saya masuk ke sana. Kenapa? Hayatul Qulub, menghidupkan hati kita akan mengenal hati kita. Kita akan coba hisab hati kita. Nah, hati itu ada tiga. Nah, gitulah, masuk ke sana. Hati itu ada tiga. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada yang disebut dengan kolbun salim, hati yang sehat. Ada yang disebut dengan kolbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah kolbun mayit. Nah ini, sifatnya berbeda-beda. Kolbun salim itu yang menghantarkan manusia untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Kemudian kolbun marid, yaitu hati yang sakit, yaitu hati yang orang kebanyakan misalnya. Ya, seperti kalau dalam bahasa medis mungkin ada titik plek dalam hati kita ketika kita melakukan kesalahan, maka ada titik itu. Ya, maka semakin banyak titik, semakin banyak sesuatu maksiat itu, maka akan sakit hati kita itu. Nah, ada juga hati yang mayit, hati yang mati. Gitu. Nah, jadi kita akan coba menghisab diri kita itu, apakah kita sudah itu punya hati yang sehat, apakah hati kita masih masuk ke hati yang sakit atau hati yang mayit, ya. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan akal dan kolbu itu? Menurut Al-Ghazali ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama, kosongkan diri kita dari sifat tercela, ya, maka kita akan mengenali, gitu ya, mengenali apa atau yang disebut dengan pengendalian hati. Kalau hati sudah lepas dari sifat tercela, maka kita masuk ke tahap yang disebut dengan takholi. Takholi itu mengosongkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Caranya itu, gitu ya, cara pengendalian yang pertama. Yang kedua, tahali, mengisinya dengan akhlak mulia dan ketaatan. Nah, setelah kita kosongkan, kita isi. Proses taholi dikosongkan, kemudian tahali diisi dengan akhlak mulia dan ketaatan kepada Allah, barulah kata Al-Ghazali akan nampak buah dari perilaku mulia kita yang disebut dengan tajalli. Nah, gitu ya. Makanya perlu katanya seorang guru atau mursyid untuk membimbing murid dalam menapak jalan spiritual itu. Ya, karena kalau kita ingin gitu, hati kita bersih, hati kita mengikuti alur gitu ya, mengosongkan diri kemudian kita isi dengan akhlak terpuji dan ketaatan kepada Allah, maka akan tampak katanya buah dari perilaku mulia kita. Buah itu ya tidak bisa kita apa namanya, tidak tidak begitu saja gitu. Kita akan merasakan hal itu dan orang lain akan melihat gitu ya, akan melihat jadi buah daripada ketaatan. Takhali itu berupa tajali, penampakan. Nah, ini kata Al-Ghazali gitu ya. Nah, ini kita coba masuk ke slide berikutnya. Nah, ini gitu. Ada yang disebut dengan kolbun salim atau kolbu yang bersih. Tanda-tanda kolbu yang bersih itu atau tanda kolbun yang sehat itu adalah yang pertama,
salim, bersih gitu. Baru yang disebut sehat gitu. Yaitu seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89 illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini menjelaskan bahwa kesenangan yang bakal diperoleh di akhirat tidak dapat dibeli dengan harta yang banyak, juga tidak mungkin ditukar dengan anak dan keturunan yang banyak. Sebab masing-masing manusia hanya akan diselamatkan oleh amal dan hatinya yang bersih. Itu. Jadi harta yang banyak juga tidak akan bisa menyelamatkan itu. Yang bisa menyelamatkan manusia di hadapan Allah nanti adalah amal dan hatinya yang bersih. Ini berarti ciri kalau hatinya sehat, yaitu kolbunya bersih. Ini seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihnya hati, gitu ya, bersihnya hati ya akan menentukan kesehatan hati kita. Ya, semakin bersih hati kita dari sifat-sifat yang tercela, maka akan semakin sehat. Itu. Kemudian yang kedua, eh, tanda tanda kolbu yang sehat itu adalah kolbu yang senantiasa takut kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu takhsha'a, itu antahsya'a qulubuhum li zikrillah, yaitu yang senantiasa khusyuk, antahsya'a antahsya'a, itu khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah gitu ya, hati mereka. Maka nah, di sini disebutkan kemudian mereka melalui masa panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Itu. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi begitu. Jadi kolbu yang asalnya takut kepada Allah itu bisa menjadi berubah menjadi keras. Nanti kalau sudah keras maka akan mati. Itu. Keras itu menunjukkan sakit gitu. Sakit itu hati itu. Nah, di dalam ayat ini digambarkan bahwa awalnya manusia itu kan memiliki hati yang khusyuk gitu. Beriman kepada Allah, hanifah muslimah ya istilahnya. Kecenderungannya itu adalah muslim. Kecenderungannya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanannya salah satunya adalah hati mereka menjadi keras. Itu. Hati keras itu disebabkan oleh apa? Oleh perbuatan-perbuatan yang memang bisa mengeraskan hati kita, yaitu maksiat dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya itu menjadi fasik orang itu. Artinya fasik itu ada orang-orang yang senantiasa selalu berdosa. Gitu. Terus yang ketiga itu kolbun salim itu adalah hatinya itu penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, ya. Jadi takwal qulub itu adalah salah satu dari ciri kolbunya yang sehat gitu, menjauhi dunia, menempatkan diri di akhirat, sehingga seakan-akan merupakan salah satu putra dan penghuni akhirat yang datang ke dunia. Ya, dalam bahasa Sufi itu adalah kita ini merantau saja ke dunia itu. Kita itu asalnya berasal dari akhirat. Gitu. Maka jadilah katanya di dunia ini seolah-olah dirimu itu adalah orang asing atau orang yang singgah dalam perjalanan, dan anggaplah dirimu sebagai seorang ahli kubur. Nah, ahli kubur yang singgah dulu di dunia. Maka ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya hati yang bertakwa, senantiasa bertakwa kepada Allah itu Nah, adalah orang-orang yang di dalam hatinya senantiasa terkoneksi hanya dengan kehidupan di akhirat, gitu ya. Selalu dihubungkan dengan kehidupan di akhirat, gitu.
ya. Malah Sayyidina Ali mengatakan, jadilah katanya anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya di sini karena hari ini adalah masa beramal bukan masa berhitung, sedangkan esok adalah masa berhitung bukan masa beramal. Nah, ini untuk memanfaatkan dunia, gitu ya. Dunia ini tempat kita menanam, gitu. Kemudian yang keempat, kolbu yang lembut karena mengikuti petunjuk Allah. Nah, itu ada pertanyaan, bagaimana cara melembutkan hati itu? Coba ikut petunjuk Allah, gitu. Allah telah menurunkan perkataan yang baik. Allahu nazzala ahsanal hadis kitabah mutasyabiha mathaniya dan lain sebagainya yang terusannya yaitu Al-Qur'an ya. Oleh karena itu gitu, ayatnya lagi berulang-ulang di dalam Al-Qur'an itu. Nah, kemudian oleh karena itu kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa dan yang dia kehendaki, siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Nah, makanya untuk melembutkan hati itu supaya kita memiliki lembut hati, sesungguhnya ada di dalam Al-Qur'an disebutkan ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi lembut gitu ya. Hati kita akan menjadi lembut. Zikir kepada Allah. Gitu ya. Isi ya rohani kita atau kolbu kita itu dengan zikir kepada Allah ya. Nah, di sini ada catatannya, hukum-hukum, pelajaran, kisah-kisah diulang di dalam Al-Quran itu agar lebih berpengaruh dan lebih meresap dalam hati. Menurut sebagian mufasir katanya, maksud kalimat itu adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran itu dibaca berulang-ulang, melembutkan hati. Ya itu tadi ada pertanyaan, cara melembutkan hati, coba baca Al-Quran berulang-ulang. Suatu saat akan ketemu bahwa hati kita akan lembut. Gitu, karena senantiasa yang kita keluarkan, yang kita baca, yang kita ungkapkan ya dari mulut kita adalah Al-Qur'an gitu ya. Kemudian yang kelima, kolbu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah artinya hati yang sehat lebih menyukai hal yang bisa memberi manfaat dan kesembuhan daripada hal yang membahayakan atau menyakitkan. Sedangkan hati yang sakit itu sebaliknya. Oleh karena itu mesti dipahami bahwa makanan yang baik bagi hati adalah iman, sedangkan obat terbaik baginya adalah Al-Qur'an. Dan keduanya iman dan Al-Quran sama-sama mengandung gizi katanya dan obat sekaligus. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa eh, Al-Quran itu juga ber, berapa bermanfaat menjadi obat gitu ya, bermanfaat menjadi obat. Obatnya ya tentu saja obat hati kita, obat kolbu kita, obat rohani kita gitu ya. Di saat gitu ya hati kita butuh ya butuh obat, ya obatnya adalah Al-Qur'an gitu ya. Obatnya Al-Qur'an. Hati kita itu adalah iman gitu ya. Makanannya Al-Qur'an, obatnya. Tuh. Terus lanjut teh. Nah, yang keenam, kolbu yang senantiasa bergetar, gitu ya, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin itu mereka yang jika disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat kepada mereka bertambah kuat imannya. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi kolbun yang sehat itu adalah kolbu atau hati yang ketika disebut nama Allah akan bergetar. Nah, itu gimana caranya supaya bergetar? Ya terasa gitu ya, terasa. Ketika makanya ini ayat Al-Qur'an idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya,
Itu rahasia Allah. Rahasia Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ketujuh, kolbu yang bertaubat. Man khosyar rahman bil ghaibi wajah bi qalbi munib. Ialah orang yang takut kepada zat yang maha pengasih, sekalipun dia tidak melihatnya. Dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertobat. Ini surat Qaf ayat 33. Ini menunjukkan bahwa kolbu yang sehat itu adalah kolbu yang di dalamnya senantiasa gitu ya, eh, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu. Makanya ada beberapa hadis ya yang meriwayatkan bahwa penyelesaian masalah itu hanya satu penyelesaiannya, yaitu istighfar. Itu. Coba Bapak-bapak dan Ibu lihat di dalam hadis-hadis tentang fadilah istighfar atau bertaubat. Ada orang bertanya tentang bagaimana caranya supaya usaha saya terus berkembang. Jawabannya istighfar. Bagaimana supaya saya kehidupan saya ber, berlangsung dengan baik? Jawabannya istighfar. Itu ada hadis yang jawabannya semua mengarah ke istighfar. Oh, ternyata gitu ya. Ini rahasianya. Jadi, orang itu akan datang menghadap Allah itu dengan hati yang bertobat. Artinya yang banyak beristighfar. Itu istighfarlah sebenarnya. Itu ya, kunci gitu ya, kunci kesuksesan, kunci kebaikan gitu ya. Kunci kunci penyelesaian masalah gitu ya, istighfar. Sehingga disebutkan di sini kolbun yang senantiasa bertobat itu selalu memperhatikan perbuatan atau perbaikan amal, melebihi perhatiannya terhadap amal itu sendiri. Sehingga tidak ada di matanya itu orang atau kejelekan-kejelekan orang lain. Yang ada pada dirinya adalah memperbaiki dirinya gitu untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi itu kalau hati sudah sehat itu begitu ya. Tidak ada pikiran atau tidak ada perhatian sedikit pun untuk memperhatikan kesalahan orang lain. Dia disibukkan dengan memperbaiki dirinya gitu untuk lebih baik. Nah itu sehingga mutabaah istilahnya ada mutabaah. Dan yang kedelapan adalah yang mahinah kata itu ya. Di sini disebutkan hati yang sehat itu adalah hati atau kolbu yang tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, tadi jawaban. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram, termasuk lembut hati kita itu ya, tentram di mata kita, tidak ada selalu kita itu positif thinking gitu ya, berpikir positif itu kan, berpikir itu ya cara hati kita, penerimaan hati kita gitu ya. Konon kebahagiaan itu menurut beberapa ahli, mau ahli apa saja gitu ya, kebahagiaan itu terletak daripada penerimaan kita terhadap apapun gitu. Penerimaan kita terhadap apapun. Salah satu yang eh, bersikap yaitu hati gitu. Jadi kebahagiaan orang itu seperti itu ternyata. Kalau diukur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi itu ukurannya akan terpental itu. Kalau misalnya disebutkan kebahagiaan karena banyaknya harta, tidak itu. Ternyata banyak orang yang berlimpah harta tapi tidak merasa bahagia. Kan gitu. Ternyata setelah ditelusuri, oh ternyata kebahagiaan itu ternyata terletak pada bagaimana dia menerima gitu ya, menerima apapun yang. Makanya di dalam hadis riwayatkan oleh ada Bukhari Muslim, di situ disebutkan ada 5 wasiat Rasul kan gitu ya. Wa ardo bima qasamallah takun agnanas kan disebutkan di situ.
bahwa ketika kita ridho menerima apa yang diberikan Allah yang menimpa kita, maka itu sesungguhnya orang yang paling kaya katanya di antara kamu sekalian. Hatinya senantiasa diajak untuk nikmat dalam mengingat Allah. Gitu ya, berinabah istilahnya, tunduk kepada Allah. Kehidupan hati dengan mengingat Allah. Nah, setelah itu, maka bagaimana cara kita mensinyalir hati kita yang sakit? Itu tadi hati yang sehat ya. Nah, kalau hati yang sakit, tandanya seperti apa? Nah, satu, tanda sakit itu ketika kita tidak mengenal Allah, tidak kenal dengan Allah, tidak tahu. Itu. Kita sholat, tapi sholat kita, ya gitu, kita tidak jelas untuk apa sholat kita. Gitu. Tidak merindukan perjumpaan dengannya. Ya, mendengar azan mungkin kalau karena hatinya keras gitu ya, hatinya sakit, iya, mendengar azan kita dengar azan. Tapi ketika azan tiba, kenapa kita tidak melangkahkan kaki gitu gitu ya, untuk segera berwudu dan melaksanakan sholat agar itu. Nah, itu kan tanda hati kita sakit. Itu tidak mengenal panggilan Allah datang, kita lebih itu misalnya mengutamakan panggilan yang lain. Aro'aita man ittakhadha ilahahu hawa apa apa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat apa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Gitu ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 43. Jadi tidak mengenal Allah. Ya, artinya bukan tidak tahu, bukan ateis dia itu, tapi tidak kenal dengan tanda-tanda, dengan isyarat-isyarat Allah itu kepadanya. Itu tandanya dia sedang sakit hatinya itu. Yang kedua, tanda kolbu yang sakit itu tidak merasakan sakitnya hati sebab luka maksiat. Artinya apa? Ketika dia melakukan maksiat, tidak ada terbersit dalam hatinya penyesalan, nah gitu. Ya, luka tidak terasa sakit bagi orang yang mati. Hati yang sehat pasti merasa sakit dan tersiksa dengan perbuatan maksiat. Hal itulah yang membuatnya bergerak untuk kembali bertobat. Nah, jadi ketika hati sakit, ketika hati yang sakit itu melakukan apa? Ketika kita melakukan maksiat, maka penerimaan hati itu, kalau hatinya selamat atau hatinya sehat, maka dia akan cepat menyesali perbuatan itu dan segera bertobat kan gitu. Ya, itu. Nah, kalau kita misalnya hatinya sakit, nah itu tidak ada terbersit gitu untuk melakukan tobat. Gitu. Maka hatinya kan sedang sakit gitu. Oleh karena itu caranya ya menjadikan hati kita supaya jadi sehat gitu. Nah, di dalam ayat disebutkan sesungguhnya orang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Jadi yang bersikap jujur gitu ya, jujur. Kalau salah ya salah. Akhirnya dia ini gitu ya, dia merasa oh ini kesalahan, ini maksiat, segera segera bertaubat gitu. Adapun kalau sakinya sakit, hatinya sakit itu dia selalu mengikuti keburukan dengan keburukan juga. Nah, makanya ada pepatah, kalau perbuatan berbohong itu untuk menghilangkan diri atau untuk membela kebohongan ya dengan bohong lagi. Nah, itu kondisi sakit hatinya itu. Karena tidak bisa objektif, tidak bisa terbuka dengan kejujuran, jujur dengan bahwa dia melakukan maksiat. Nah, kalau seperti itu berarti dia sedang sakit. Nah, gitu ya, sedang sakit. Itu karena itulah hati yang sakit. Makanya kita harus perbaiki dari hatinya itu. Nah, tiga, tidak merasa sakit, tidak merasa tersiksa dengan kebodohannya, ketidaktahuannya akan kebenaran. Tidak ada dosa yang lebih buruk selain dari kebodohan itu. Imam Sahal pernah ditanya, wahai Abu Muhammad,
Apa yang lebih buruk dari kebodohan? Ya menjawab kebodohan akan kebodohan. Artinya tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Al-Ghazali kan mengatakan ada empat kan? Itu ya, ada empat. Ada orang tahu bahwa dirinya tahu, ya, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Ada orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ada orang yang tahu, tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ada yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah ini yang hatinya keras, hatinya mungkin mati itu. Dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Ah, gitu. Nah itu, makanya caranya yang tadi untuk menghidupkan, untuk menyehatkan hati kita ya di antaranya yang delapan tadi itu yang disebutkan pertama. Kemudian yang selanjutnya teh, yang keempat, hati yang sakit itu yang meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Tadi dikatakan makanan hati yang sehat itu adalah iman gitu, dan obatnya adalah Al-Qur'an kan gitu, seperti keengganan orang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Makanya orang disimbolkan gitu ya, kalau hatinya sakit itu ketika mendengarkan Al-Qur'an panas gitu. Nah itu sebenarnya simbol saja gitu, betul itu sakit hatinya itu, apa yang disebut kolbu yang sakit itu ketika mendengarkan kebenaran dia merasa tidak enak gitu ya. Nah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa kan ini wa rahmatul lil mu'minin wala yazidud dhalimina ila khasar. Kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Syifa itu ya penawar obat gitu ya. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Nah, itu. Nah, keberanian berbuat maksiat adalah buah dari penyakit yang bersarang dari hati kita. Ya, kalau kita berani melakukan maksiat itu kan dorongan karena hatinya tidak berfungsi mungkin. Nah, hati yang sakit cinta pada dunia. Nah, ini ya, gitu ya. Senang tinggal di dunia, tidak merasa asing di dunia dan tidak merasa rindu kepada akhirat. Jadi tidak ingat. Di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa godaan setan itu dari depan, dari belakang, dari pinggir kiri, pinggir kanan, gitu ya. Nah, tidak ada di dua arah godaan setan itu. Setan tidak bisa masuk ke dalam dua arah, yaitu zikrullah ke atas, gitu ya, dan zikrul maut. Nah, hati yang sakit itu cinta dunia ya, jadi tergoda dengan empat hal itu, gitu ya. Ia tidak pernah mengharapkan akhirat, tidak berusaha menyiapkan bekal, gitu ya. Nah, akhirnya ya dia akan menyesali, gitu. Suatu saat akan menyesali, ya. Nah, terus, nah apa sih yang menyebabkan hati kita itu sakit? Nah, tadi yang menyebabkan hati kita itu menjadi sakit. Dan penyakit kolbu itu pertama sombong. Sombong itu ya perbuatan yang bisa membuat hati kita sakit. Tuh, takabur, ya, kesombongan seseorang, kebanggaan berlebihan pada kemampuan diri, memandang dirinya lebih tinggi, enggan mengakui bahwa orang lain lebih baik. Maka Allah membenci sifat ini. Dalam surat Al-Isra, wala tamassu fil ardi maroha. Itu ya. Ya, disebutkan di situ, dan janganlah kamu berada di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ya, jadi di atas langit ada langit lah gitu. Artinya tidak ada hak kita untuk berlaku sombong atau takabur. Nah, kesombongan itulah itu ya yang bibit buit bahasa Sundanya yang membuat hati kita bisa sakit. Kemudian yang kedua, penyakit kolbu itu mengagumi diri sendiri yang berlebihan atau ujub. Di bawah sifat sombong ada karakter ujub, merujuk pada kecenderungan mengagumi dirinya sendiri. Yang kebiasaan ini akan mengakar sombong. Ya, Rasul pernah bersabda, tiga hal yang membawa pada jurang kebinasaan katanya.
tamak atau kikir, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, dan ujub, takjub pada diri sendiri. Padahal kita harusnya takjub kepada yang menciptakan kita, gitu. Bukan takjub kepada diri kita. Yang takjub kepada diri kita itu menyebabkan ujub, itu ria nantinya itu, dan takabur gitu akhirnya, itu ya, merasa diri paling bagus, merasa diri lebih baik itu, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, iri, dengki, hasud, nah, gitu ya, atau hasad. Tanda penyakit ini tidak senang melihat orang lain bahagia. Orang bahagia, itu sakit kita. Ya, orang kondisi yang paling parah katanya adalah ketika kita berdoa agar kebahagiaan orang lain berpindah padamu. Ini jangan, malah kita harus ya oh, mendukung gitu. Kalau kita dukung ya sebaliknya bagus. Iri dengki adalah penyakit yang bisa menggugurkan pahala malah katanya. Ya, ada kan cerita bahwa orang yang iri dengki kemudian berbuat jolim, kan kalau iri dengki itu akhirnya hasud. Hasud itu melakukan perbuatan gitu ya, perbuatan di depannya atau secara terang-terangan gitu ya. Karena apa, kurang bagus, kurang senang dengan yang lain gitu. Oke, terus ada nomor 4. Nah, ini suka pamer, ria lah gitu ya. Hati-hati ya, perilaku seperti ini bisa menghilangkan pahala amal baik kita. Nah, mohon maaf nih ya, kadang-kadang kita suka pamer, update status gitu ya. Itu sedang tahajud, alhamdulillah misalnya ya. Sudah 11 rakaat saya tahajud, duh nikmat sekali. Itu bohong itu. Bohong itu. Tidak ada itu. Kalau orang beneran tahajudnya tulus ikhlas, itu tidak akan mungkin dia ingin mengungkapkan itu di medsos. Itu ya itu artinya ria sebenarnya dia itu. Nah, ya, jadi menghilangkan tulus ikhlas itu ya, dan lain sebagainya lah. Itu. Ini itu ya yang sering banyak sekali itu ya. Jadi ria gitu dan lain sebagainya, dan lain sebagainya itu. Nah, ini bakil, kikir ya. Bahasanya merepet jahe ya gitu ya, keket mengkene. Dasar utamanya adalah perasaan bahwa apa yang dia miliki masih kurang. Itu awalnya dari situ. Orang kikir itu, orang bakil itu karena selalu merasa kurang. Coba. Itu awalnya. Sehingga karena merasa kurang terus, padahal gitu ya. Iya, ketika dia baru dapat 1 juta, dia berdoa supaya dapat 10 juta. Kalau sudah 10 juta, saya akan sodakoh. Coba, diberi 10 juta. Malah dia akan lebih tahan, lebih susah. Gitu. Karena ya merasa kurang, terus kurang, 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 kurang. Itu. Makanya eh, ber, bersodakohlah, jangan menunggu kaya gitu, atau kayalah dengan bersedekah. Jangan menunggu kaya baru kita sodakoh gitu ya, gitu kan harusnya. Oke, terus nah kesimpulannya dalam perspektif psikologi nih ya, jadi sifat penyakit hati itu adalah kelainan. Sebenarnya kelainan. Ternyata menurut psikologi itu kelainan juga disebut kelainan. Mohon maaf nih kalau ada Pak, ada psikolog di sini, saya ngambil ilmunya nih, ambil istilahnya. Mudah-mudahan ini benar ya apa yang saya ambil. Saya ketemu dengan Profesor Khairuddin Basori kemarin itu. Ya, jadi ini katanya. Dua istilah yang dapat diidentifikasikan sebagai psikosis atau penyakit hati itu adalah insanity dan demensia katanya. Istilah resmi menunjukkan bahwa seseorang itu kacau, kacau. Jadi tidak stabil lah gitu mungkin ya. Dan demensia itu kebanyakan kelainan mental.
ya. Mungkin berbeda dengan demensia kalau yang disebut pikun mungkin ini ya beda. Sebab mereka sering melakukan tingkah laku semaunya sendiri dan tidak terkendali. Gitu ya. Seorang yang diserang penyakit hati, kepribadiannya terganggu, menyebabkan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar, tidak sanggup memahami problem. Seringkali orang yang sakit jiwa tidak merasa bahwa dirinya sakit. Sebaliknya, ia menganggap dirinya normal bahwa bahkan lebih baik, lebih unggul, bahkan lebih penting dari yang lain. Nah, itu katanya begitu. Itu kata psikolog. Mohon maaf nih, ini saya ambil definisi atau konsep dari para psikolog. Mohon koreksi kalau salah. Jadi perasaan bahwa merasa lebih tinggi, lebih unggul, lebih penting, itu katanya itu penyakit itu ya, penyakit hati, atau penyakit mental, kata ahli psikolog. Dan dalam perspektif Islam, eh, dalam perspektif Islam bahwa eh, penyakit hati itu sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk, ya. Bapak dan Ibu pernah mendengar ada yang disebut dengan al-akhlakul mahmudah dan akhlak mazmumah, gitu ya. Perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, gitu ya. Perilaku yang baik dan perilaku yang tercela, gitu. Yang mazmumah itu yang tercela, ya. Relevansinya jika dianggap sebagai penyakit jiwa, sebab kesehatan mental, sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan yang tadi ya dari psikologi. Jadi pada penderitanya sakit jiwa itu salah satu yang ditandai oleh sifat buruk tersebut. Jadi Islam itu menganggap bahwa terapi terhadap pria sebenarnya dengan cara mengikis nafsu syahwat demi sedikit menanamkan sifat rendah diri, tawadu. Maka ada konsep tawadu ya untuk mengikis sifat ria. Ya, ada tawadu ya. Bukan tara mawa duit ya, tapi tawadu merendahkan diri. Itu kan susah itu. Orang merasa diri lebih bagus, lebih baik itu kan susah. Makanya ada konsep tawadu. Dikis tuh sifat itu. Kemudian sikap ujub, sikap mental yang berbahaya eksistensinya membuat hati menjadi beku. Karena dalam menerima kebaikan, dia selalu menutupi kesalahannya. Ya, dalam sikap itu, sebagaimana firman Allah, apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, berpaling. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a gitu ya. Jadi dia eh, terus gitu ya, berkelat-kelit ya gitu. Ujub itu kan begitu ya. Kemudian iri, dengki merupakan gejala luar, kadang menunjukkan perasaan dalam hati kita. Akan tetapi gejalanya itu mudah diketahui sebab seseorang akan berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan gejala-gejala tersebut. Nah, intinya adalah gitu, kejujuran, jujur. Makanya malam ini kita muhasabah gitu. Hisab saja diri kita ya seobjektif mungkin ya. Objektif aja lah itu. Apalagi sendiri gitu. Jangan menilai orang lain. Nilailah diri kita sendiri. Apakah masih ada sifat ria? Apakah masih ada sifat ujub? Apakah masih ada sikap iri hati di kita? Mumpung ini momentumnya Ramadan gitu ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan dijauhkan dari sifat ria, ujub, iri hati dan lain sebagainya. Menurut Asar Qawi bahwa emosi itu memang katanya emosi itu diklasifikasi menjadi dua. Satu, masuknya iri yang melahirkan gitu ya. Itu iri di sini itu iri yang melahirkan kompetensi sehat dan iri yang melahirkan kompetensi tidak sehat. Gitu ya. Jadi begitu ya. Makanya mari kita sama-sama introspeksi. Nah, ini saya ambil. Nah, ini karena fenomena sekarang begini nih. Masya Allah, ini yang kemarin banyak ya itu jangan sampai kita juga ini lebih berat ini daripada ria itu ya flexing itu flexing itu orang tidak punya tapi
sok punya gitulah istilahnya ya. Jadi begitu. Nah ini hanya ini sajalah. Saya lihat di situ eh, fenomena-fenomena yang muncul gitu ya. Eh, Berarti ini kan tantangan bagi kita. Jangan sampai kita masuk ke kategori tadi saja ria, ujub, iri, dengki itu belum kita bisa hindari gitu ya sepenuhnya. Nah, ini sudah ada fenomena flexing ya bagi di masyarakat kita. Saya kira itu ya terakhir kayaknya ya, Teh. Nah, ini sudah terakhir ya. Para bapak dan ibu, terima kasih nih ya. Kalau ada pertanyaan, ini banyak sekali pertanyaan, Teh. Baik, Nah, ini. udah mulai seru ya Ustadz Ya, ya. ya, ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin telah disampaikan tadi dari gurunda kita ya Ustadz ya, Masya Allah. 30 slide itu tidak terasa loh Ustadz. Kok udah selesai aja? Iya, Itu iya, iya. total 30 slide Bapak Ibu Hmm, Sobat Khalifah. Alhamdulillah isinya berbobot. Dan hmm, insya Allah nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, diinformasikan kembali perihal kedudukan lokasi kantor Khalifah Tour. Jadi setiap sesi, Ustadz saya nggak tahu nih Bapak Ibu sahabat Khalifah apa sampai bosan gitu sih Mbak Nisa nih ngasih tahu mulu supaya nggak lupa buat silaturahim gitu maksudnya Ustadz gitu. Jadi iya, nanti iya. ada yang di Bandung, silahkan mampir ke Jalan Brigjen Katamso nomor 11. Di situ ada kantor pusatnya Khalifah Tour. Dan kalau di Jakarta, itu ada kantor cabang kami di Jalan Pemuda nomor 9, Gedung Geraha Mir lantai 5. Dan kalau ada yang lagi main ke Tasikmalaya, silahkan juga mampir di Jalan Sutisna Senjaya nomor 109. Nah, satu lagi kantor perwakilan kita di Kota Jambi, itu ada di Jalan SK Raden Syahbudin Maya. Tuh, buka dulu nih pertanyaannya Ustaz. Terus saya Iya, jadi iya. excited sendiri nanti. Biasanya suka seru nih Ustaz kalau bacain pertanyaan. Oh, yang pertama dari Bapak Ketua Ikatan Alumni nih. Oh iya, Pak Pak Kuku Haji dan Kuku. Ibu Asti. Aduh, maaf Pak Haji. Masya Hmm. Pak Kuku yang suaranya indah, karena beliau selalu mengaku suaranya jelek, jadi saya harus mengoptimiskan Allah. suaranya itu kan muncul kan, muncul Nah, kan iya. suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa menghisap diri sendiri dengan benar? Karena umumnya kita husnuzon bahwa Allah akan menerima semua amalan sudah kita perbuat. Oh, jadi saking husnuzonnya sama Allah, nanti takutnya nggak objektif gitu. Nah, itu. Oh, ini kayaknya dulunya Pak Kuku auditor apa gimana ya? Mangga Pak Iya. Ustadz. Betul Pak Haji ini ya. Aduh, Wilujeng Enjing, Wilujeng Mengi. Pak Haji Kuku nih, Begini aduh. Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Haji ini ya. Betul Pak Haji ya. Itu kadang-kadang kita saking ya merasa umumnya kita husnuzon. Bagus itu husnuzon bagus Pak Haji ya. Jadi sebenarnya cara menghisab diri kita itu ya kita objektif saja. Karena yang lebih tahu siapa diri kita kan diri kita sendiri. Makanya momentum Ramadan, Ramadan itu kan ibadah yang sangat luar biasa, ya, ibadah yang sangat luar biasa dan mendidik kita supaya kita jujur, supaya objektif. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa as-saumu li wa anna azibih. Saum itu untukku dan aku pula lah yang akan membalasnya atau akan memberikan perhitungan pahalanya itu. Karena nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Rasul bahwa lisoimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa arabi. Ada dua kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia yang melaksanakan puasa, yaitu ketika kenikmatan ketika berbuka, artinya selesai dari ibadah saumnya, dan indaliqo arabi, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, menerima pahala dari ibadah puasa itu. Puasa itu
gitu ya. Puasa yang hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Sehingga momentum Ramadan adalah momentum supaya kita bisa objektif. Jadi yang paling objektif itu ibadah adalah puasa. Itu yang paling objektif. Artinya orang lain tidak akan tahu dan tidak akan bisa menilai puasa kita kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya kita bisa menghisab diri kita dengan benar, lakukan seperti dilakukan Allah kepada kita dengan diwajibkannya puasa. Kan kita berusaha supaya objektif gitu. Objektif menilai kita eh, melaksanakan ibadah puasa itu gitu ya. Benar atau tidak yang tahu diri kita. Nah, itu ujian atau pelajaran yang sangat penting bagi kita itu supaya kita jujur pada diri kita gitu. Jujur pada diri kita. Ketika kita ditanya oleh orang lain, ya itu bisa saja kan. Tapi kalau kita bertanya kepada diri kita, masa kita berbohong juga? Wah, kalau kita ditanya oleh diri kita, jawabannya berbohong, nah itu tidak objektif. Nah, jadi kalau kita mau menghisab amal kita, yang sudah kita perbuat itu bagus sebenarnya. Kita husnuzon, iya salah satu sifat gitu ya, sifat yang baik yang disebut dengan akhlakul mahmudah itu adalah husnuzon, berbaik sangka, berbaik sangka kepada siapa saja, termasuk juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu tidak salah kita berhusnudon. Salah satu yang bisa dijadikan bahan atau cara kita untuk muhasabah diri adalah berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Pak Kuku ya. Jadi menghisap diri kita dengan objektif lah, ya, kira-kira seperti itu. Husnudon itu kan objektif, itu kan objektif. Nah, Jazakallah Pak Ustadz. ya, Baik, selanjutnya dari Ibu Lita Julita. Izin bertanya Ustadz, benarkah agar hati kita lembut kita harus sering menyantuni anak yatim? nah, betul. Ya, jadi begini ya, ceritanya kan tidak begitu saja kita menyantuni anak yatim, kita jadi lembut hati kita. Sebenarnya itu adalah di balik itu. Artinya, ketika kita menyantuni anak yatim, akan timbul di dalam diri kita itu sifat empati. Itu ya, empati kepada anak yatim itu. Ya, kalau ini secara hikmahnya lah gitu ya. Hikmahnya artinya secara logika gitu ya, secara logikanya seperti itu. Kalau dari hadisnya, Rasul itu mengatakan bahwa doa anak yatim atau kita dilarang mengganggu harta anak yatim, malah kita digambarkan oleh Rasul bahwa antara saya katanya dengan anak yatim itu gitu ya, seperti jari tengah dengan jari telunjuk gitu, dengan jari ya gitu katanya, saking sangat dekatnya gitu ya kan gitu kata Rasul. Nah, nanti kenapa apa menyantuni anak yatim itu hati kita akan menjadi lembut, kita meresapi itu timbul sifat empati. Kalau timbul sifat empati, akhirnya kita akan timbul merasa perasaan tasyakur atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, artinya begini, mereka anak yatim, kan gitu ya. Tidak punya ibu, tidak punya bapak, gitu. Kemudian kita normal, ya. Kemudian kita santuni anak yatim itu, dan kita tahu bahwa kehidupan mereka, gitu ya, tergantung dari belas kasihan. Nah, timbul di dalam diri kita perasaan syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi keleluasaan untuk itu menyantuni mereka. Sifat empati itulah yang lama kelamaan gitu ya, lama kelamaan karena itu kan sifat empati itu
akan tumbuh di dalam diri kita setelah syukur, kemudian kita merasakan gitu ya. Karena di dalam ayatnya disebutkan fadzkuruni azkurkum washkuru wala takfurun kan gitu ya. Jadi syukur dan zikir itu sebenarnya adalah seimbang, seirama. Fadzkuruni azkurkum. Maka kamu ingatlah kepada aku karena kalau ingat kepadaku maka aku akan ingat kepada washkuruni dan bersyukurlah kepada aku lembut. Ya, Ustadz, ya di unmute dulu ya mungkin Ustadz ya. oke. Iya. Ini barusan ini dulu kayaknya. Eh, nah ini, jadi seperti itu ya, Teh ya, seperti itu. Jadi kalau kita timbul sifat empati, kasihan, dan secara dalam hikmah, eh, termasuk hikmah saum itu kan sifat apa menumbuhkan empati, ya, simpati dan empati gitu. Kalau sudah empati baru kita simpati kan gitu itu kepada anak yatim. Kalau itu terus-menerus kita lakukan, gitu ya, kita lakukan, kita lakukan, kita lakukan, itu kan sama dengan syukur itu kan sama dengan zikir, ya. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan bahwa ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah lah maka yang bisa melembutkan hati kita. Ya itu kan salah satu zikirnya adalah dengan cara menyantuni anak yatim. Ya saya kira begitu. Ya, Teh. Oh. Mohon maaf kalau ya masih kurang berkenan gitu ya. Mudah-mudahan nih. Tanya. Oh iya, kalau kurang berkenan nanti bisa mengejar ustadznya di Khalifah Tour. Iya, nanti ke Khalifah aja. Baik, Masya Allah. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Pak Yoga dan Ibu Yuli. Bismillah, Ustadz mau tanya, apakah Allah akan menghisap kita untuk hal-hal yang telah dilakukan atau yang masih tersirat di dalam hati pun sudah akan Allah hisap? Ya, Saya sampai terdiam baca ini, gitu. soalnya tergetar loh. Misalnya lagi jalan lihat orang gayanya aneh, terus dalam hati ngebatin berprasangka buruk orang itu. Itu terjadi sama semua orang sih Bu Yuli kayaknya. Saya juga suka gitu. Apakah nanti yang baru terlintas belum terucap, baru terlintas tapi itu sudah dihisap gitu Ustadz? Nah, nah inilah keistimewaan umat Muhammad ya. Nah, kalau umat Muhammad itu, nah di dalam Al-Quran disebutkan, ih in ahsantum li anfusikum kan itu ya, bahwa kalau kita berbuat baik, in ahsantum li anfusikum, maka itu perbuatan baik itu akan kembali lagi kepada kita gitu li anfusikum gitu kepada diri kita gitu. Jadi sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kita berbuat baik itu bukan untuk Allah sebenarnya, tapi untuk diri kita gitu, untuk diri kita. Wa in asatum falaha ya, apabila yang jelek kayak gitu ya, jelek itu juga gitu akan kembali kepada orangnya juga gitu, orang itu juga. Nah, sekarang berhubungan dengan apakah kalau kita masih tersirat, kalau sudah hal-hal yang sudah dilakukan sih pasti ya ada hisabannya. Tapi kalau masih tersirat, nah gitu, gimana? Nah, makanya ini ada di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa
eh, ya lupa lagi ya. Ada bahwa kalau kita melakukan sesuatu, maka eh, itu melakukan kebaikan ya. Maka melakukan kebaikan, maka kita akan dibalas meskipun dalam bentuk niat, gitu ya. Atau eh, apa istilahnya belum dilakukan. Sebelum dilakukan, perbuatan baik itu akan sudah diberi pahala, sudah diberi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kejelekan. Kalau kejelekan itu kalau masih di dalam angan-angan tersirat, belum dijadikan sebagai dosa bagi kita. Tapi kalau sudah dilakukan maka jadi dosa kepada kita. Paling gitu. Nah, ini mungkin istilahnya kita harus mengapa istilahnya supaya kita tidak terhindar dari hisaban Allah. Kayaknya Pak Ustadznya nge-lag ya. Iya ya, Ustadz. Wah iya betul, sepertinya Ustadznya nge-lag. Kita sambil nunggu mungkin ya Bapak Ibu, sahabat Khalifah. Ustadz, Terusin ya. Nah, nah, tadi, nah, nah, tadi ya, katakan bahwa oh ini koneksinya kurang bagus. Cara supaya lebih cepat jika kita bertobat yaitu ucap istighfar. Nah, jadi Pak Haji yang tadi itu kalau kita sudah terbersit, oh, kita kita kurang bagus ya gitu ya. Oh, kita ngatain tapi dalam hati. Cepat tobatnya adalah istighfar. Nah, gitu ya, istighfar. Cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah cukup gitu untuk apa eh, menghilangkan dosa kita di hati kita gitu ya, istighfar gitu. Karena satu tahap ya, satu tahap taubat gitu bagi kita adalah beristighfar ya. Setelah itu menyesali perbuatan dan tidak mengulangi perbuatan itu. Nah gitu kan urutannya. Beristighfar, menyesali perbuatan, tidak mengulangi. Nah, kalau belum dilakukan kan bisa beristighfar, ya, menyesali dan tidak mengulangi lagi. Itu cukup, tidak akan, insya Allah tidak akan dihisap, nah, gitu ya, insya Allah tidak akan dihisap karena kita tidak melakukannya. Ya, nah, Ini tuh Pak Ustadz, punten. Bu Yogi ya. Eh, Nah, teh, kan ya, Pak Ustadz ini menyambung yang Pak Yoga dan Bu Yuli barusan. Kan hmm. kalau misalnya kita di Mekah nih, kita sedang kepikiran jelek, ya tiba-tiba langsung dibalas itu gimana Pak Ustadz tuh? Nah itu sebenarnya eh, istilahnya itu bukan bukan fakta lah, itu mitos lah, mitos ya, mitos. Tapi begini, kenapa kadang-kadang hati yang jelek gitu tiba-tiba terjadi? Ya, ini mungkin ada para psikolog di sini, ada secara secara psikologis gitu ya. Ketika hati kita itu terbersit sesuatu itu kan itu akan ya istilahnya itu apa ya dalam bahasa psikologi. Jadi akan terus gitu. Sehingga akan terjadi kepada kita gitu. Memang sering terjadi. Tapi itu bukan ya, bukan balasan ya. Umat
Nabi Muhammad itu tidak dibalas di dunia. Yang dibalas di dunia itu hanya dua, ya. Yang pertama, dosa kepada orang tua. Mohon maaf ya, semenjak di dunia katanya dosa kepada orang tua, berbuat jelek kepada orang tua itu akan ada balasannya. Gitu. Ya, ada dua. Jadi salah satunya itu, ya, yang itu yang hati-hati itu. Kalau misalnya kita ini ke apa ada terbersit itu tiba-tiba kitanya yang menjadi, ya memang ada pengalaman juga gitu, pengalaman yang hampir seperti apa yang dikemukakan tadi. Itu lihat orang apa pakai, mohon maaf nih, mohon maaf. Ini ada teman saya yang dia cerita gitu. Ketika dia di Arab, dia haji ya, ketika haji dia lihat mohon maaf nih orang pakai kursi roda gitu ya, orang pakai kursi roda. Tapi dia ungkapkan ya mah gitu, dia langsung kamu enak sekali katanya itu tawaf sa'i pakai kursi roda. Saya mah sampai gempor itu ya. Nah, mungkin itu karena itu ya secara emosional akhirnya itu dia harus menerima juga. Tapi tidak bukan balasan. Allah tidak membalas orang di dunia, umat Islam itu di dunia, ya tidak, ya tidak ada. Jadi tidak seperti itu, ya. Kalau seperti itu, Pak, ya, waduh itu ya. Kalau setiap kita berbuat dosa balasannya di dunia, Masya Allah itu ya, kita tidak akan sempat mungkin ya untuk apa-apa itu, ya. Terus-terusan kita mungkin diberi diberi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Kalau kita seperti itu, tapi tidak ya, bukan itu bukan Pak ya. Bukan artinya bukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu terhadap dosa kita. Ya, itu mah hanya mungkin ya peringatan lah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan balasan. Ya, kira begitu. Baik, Ustadz. Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Yuniati Bandung. Di Bandung. Tapi mungkin Bu Yuniati online kan ya Bu ya? Mungkin bisa langsung bertanya ke Pak Ustadznya Bu. Iya, Ya, iya, assalamualaikum. Ya, Afwan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, mangga Pak Ibu, Pak Haja. Eh, saya izin mau tanya, Pak Ustaz. Apabila kan ada tuh orang yang sengaja karena kesalahan, kadang-kadang ya, yang dibilang bijak ya, zaman sekarang ya, Pak Ustaz, pembunuhan terjadi apa karena karena uang itu banyak Pak Ustadz. Karena warisan itu orangnya orang tua dibunuh anaknya membunuh orang tua itu kebanyakan Pak Ustadz. Karena warisan, karena harta itu banyak Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz kalau kita marah ke kesalahan terus orang tuanya dipenjarakan, anak dipenjarakan karena orang tuanya, itu kan banyak eh, kejadian seperti itu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, kalau Baik Ibu Haja, mohon maaf nih kalau jawabannya. Nah, jadi eh, Masya Allah ya. Jadi memang konon gitu ya, salah satu penyebab orang berbuat jahat itu ya, orang berbuat jahat itu diantaranya adalah harta. Ya, orang berbuat jahat itu karena harta. Kemudian yang kedua karena eh, kebodohan, itu ya, karena kebodohan, bodoh, ya, dia bodoh, dia tidak bodoh itu dalam arti bukan bodoh bodoh bahasa sekolah ya, tetapi ini dalam bahasa agama orang bodoh itu adalah orang yang tidak mendapatkan atau tidak berusaha untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran. Itu yang disebut dengan orang bodoh. Itu ya. Dia punya kesempatan
tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan atau untuk mencari kebenaran. Ya, berarti dia eh, tidak ada usaha gitu ya untuk itu. Nah, fenomena yang terjadi sekarang misalnya orang ya dari dulu juga sebenarnya pernah terjadi gitu ya. Orang anak bunuh orang tuanya karena persoalan harta, persoalan warisan. Orang tua bunuh anaknya juga bisa persoalan harta, persoalan ketidakmampuan, gitu ya. Kadang-kadang ya ada beberapa kasus, misalnya anak dibunuh oleh ibunya karena ibunya merasa tidak mampu membiayai anaknya, tidak sanggup untuk membiayai anaknya, atau anak yang minta sesuatu kemudian karena permintaannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya membunuh anaknya. Kalau dari sisi kacamata agama, maka itulah gitu ya orang-orang yang memang hatinya sudah mati, hatinya sudah gelap ya, sudah hitam gitu. Artinya sudah tidak bisa lagi menilai atau mengikuti kebenaran itu ya. Berbeda dengan hati yang marid atau hati yang sakit. Hati yang sakit bisa diobati, tetapi hati yang mati itu hati yang memang tidak menerima kebenaran. Itulah fenomena yang ada. Jadi gelap mata, makanya dalam bahasanya gelap mata. Artinya sebenarnya bukan gelap mata, tapi tidak tahu gitu, tidak punya pengetahuan dan tidak berusaha mencari kebenaran. Jadi tidak menerima kebenaran. Nah, itulah yang terjadi. Kalau dari kacamata agama, kalau apalagi kita hubungkan dengan hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati, nah itu sudah mati hatinya. Ya, kita tidak bisa memang kita tidak menduga ya, kadang-kadang tidak menduga kok terjadi gitu. Ya bisa bisa terjadi itu karena hati yang mati itu Bu ya. Jadi itu kalau dari sisi agama ya. Dan jangan lupa bahwa memang ya Rasul pun sudah memberikan peringatan kepada kita ya, memberikan peringatan kepada kita yang bisa menjadi fitnah itu diantaranya harta kita, kemudian anak-anak kita juga bisa menjadi fitnah. Itulah yang disinyalir gitu di dalam Al-Quran, di dalam hadis bahwa hati-hati bisa harta kita atau anak-anak kita bisa menjadi fitnah gitu. Ya, itu kayaknya ya jawabannya. Kenapa fenomena itu ada ya sekarang ini ya eh, muncul memang di media ya. Mungkin dulu juga pernah terjadi, tapi tidak muncul di media. Dan ini kalau secara umum ya yang tadi dikatakan itu ya bahwa hatinya sudah sakit, hatinya jadi mati gitu, tidak berusaha mencari yang kebenaran gitu ya, tidak ada penerang bagi dia. Nah, akhirnya begitu. Saya kira itu mangga teh. Aduh, atur nuhun ya hapunten. Ya, Atur waleranana nuhun, pilih ya Ustaz. kirang Masya kirang Allah. tepat. Jejak jejak kawan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum Sama-sama Bu Haja. warahmatullahi Bu wabarakatuh. Haja mohon maaf ya. Mohon maaf kalau Terima Iya. masih kasih Bu Yuniarti. tepat Masya ya. Allah, sesi tanya jawab selalu jadi sesi yang seru ya. Ustadz dan Bapak Ibu sahabat Khalifah sekalian, izinkan saya untuk memberikan informasi, mungkin sebelumnya juga telah disampaikan oleh Kang Dea ya, bahwa kita memiliki update info dari Gaza, di mana mobil ambulan hasil giat bersama Wakaf Salman, Masya salah satunya Allah. dengan Khalifah Tour melalui program Khalifah Berbagi dalam mengakomodasi donasi terbaik jemaah-jemaahnya,
yang telah kami sampaikan dan salurkan untuk didedikasikan dalam membantu sedih ya, dalam membantu saudara-saudara kita di Gaza untuk memobilisasi para pasien dalam menerima penanganan rumah sakit di Gaza. Palestina telah hancur dibom oleh tentara pendudukan Masya Zionis. Allah. Mobil ambulan ini merupakan lambang persaudaraan antara rakyat Indonesia dengan warga Gaza yang bertekad mempertahankan Masjidil Aqsa dan tanah Palestina dari penjajahan tentara pendudukan Zionis. Dan saat ini kebutuhan yang paling mendesak adalah keperluan makanan dan minuman serta obat-obatan yang sulit diperoleh akibat blokade pasukan Zionis. Bulan Ramadan adalah bulan persaudaraan, maka mari kita bantu para saudara kita di Palestina dengan memberikan donasi terbaiknya melalui program Khalifah Berbagi, melalui transfer bank muamalat dengan nomor rekening 11300110076 atas nama Emuh dan Dea Triana Fauzi. Sekian informasinya, jazakumullah khair. Baik, begitu Ustadz. Jadi berita yang menyesakkan nih. Baik, dan kita sudah sampai di ujung. Iya, aduh, Masya Allah ya. Sebelum saya menutup majelis ini, dimohon berkenannya Gurunda Ustadz Dr. Haji Dadan Suhardiana MAG memimpin doa bersama dalam kaitannya dengan ikhtiar bersama kita menjemput kemuliaan dan keberkahan malam Lailatul Qadar. Mangga Ustadz, dipersilahkan. Nge-like Ustadz lagi Dadan, kayaknya teh. nge-like lagi. Baik, mungkin sambil mengisi waktu sembari Ustadznya mungkin kembali lagi, saya bantu sampaikan ya Bapak Ibu sahabat Khalifah mengenai kajian online besok. Temanya adalah menjaga Baik, baik. istiqomahan Mohon maaf girah ini. ya. Baik Ustadz, sebentar saya infokan dulu kajian online besoknya. Nanti kita langsung lanjut dengan sesi berdoa ya Ustadz ya. Mohon izin Ya, waktunya Ustadz. Baik, untuk kajian online Lailatul Qadar series berikutnya esok hari dengan tema menjaga keistiqomahan giroh ibadah pasca Ramadan. Pematerinya langsung dengan Ustadz Dr. Haji Komarudin Khalil, MAG dengan waktu kajian online yang sama insya Allah jam 9 yang kurang lebih selesai di jam 11. Baik, terima kasih. Mangga Ustadz kembali memimpin baik. doa bersamanya. Sekaligus saya juga Ya. menitipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa barik ala Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ayo, biar dari wajikal karim wa di sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah kami sakhatika wa nar. Allahumma ajirna min nar. Allahumma ajirna min nar wa min hisab. Alhamdulillah azwajin wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz atas berkenannya Ustadz dalam menyampaikan materi, dalam membimbing kami dan dalam mendoakan, memimpin doa juga. Dan akhir sesi mari kita ucapkan Sama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun jazakumullah khair Bapak Ibu sahabat Khalifah terutama Gurunda, Ustadz Dadan, Suherdiana. Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya, bahagia lahir batin, selamat dunia akhirat. Kita berkumpul lagi di janahnya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat Khalifah semuanya. Terima kasih Ustadz. Jazakallah Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustaz. Jazakallah Selamat, Ustaz atas ilmunya. iya, selamat Assalamualaikum. beristirahat. Semangat terus untuk menyambut, menjemput malam Lailatul Qadar. Ya, Amin. selamat Sampai Ibu. besok semua. Selamat siang. Hatur nuhun Ustadz Assalamualaikum. Dadan, hatur nuhun. Jazakallah khair. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Sama-sama, sami-sami Ibu. Ayo gabung. Wilujeng Bob.